Namaku Dani, usia saya 40 tahun, tinggal di kota besar itu sangat melelahkan, bukan hanya karena kemacetan atau pekerjaan, tetapi juga karena merasa bersalah menjadi diri sendiri. Terutama bagi saya dan Reza, kami telah berpacaran selama 4 tahun, namun selama itu, kami harus berpura-pura, berhati-hati, dan bersembunyi. Keluarga tidak tahu, hanya beberapa teman yang memahami, namun dunia luar selalu menemukan cara untuk membuat kami merasa bersalah. Jadi, kami kehabisan tenaga, sangat lelah, hingga akhirnya kami sepakat, kami harus pergi, bukan dengan cara melarikan diri karena takut, tetapi pergi untuk hidup dengan tenang, jauh dari semua tatapan dan komentar yang menyakitkan. Melalui forum perjalanan, saya menemukan sebuah postingan aneh. Tidak banyak yang melihat, tetapi judulnya menarik. Desa tersembunyi di balik bukit, ideal bagi yang mencari kedamaian, yang membuat saya semakin penasaran. Hanya ada satu foto, jalan kecil berbatu yang dikelilingi kabut. Di keterangan tertulis nama desa itu, Suralaya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya. Saya mencoba mencarinya di Google Maps, tetapi tidak menemukan hasil. Bahkan di internet, informasi mengenai desa tersebut hampir tidak ada. Namun, justru karena itu, saya semakin yakin, jika tempat ini benar-benar terisolasi, maka bisa menjadi tempat yang tepat untuk memulai hidup baru. Tempat di mana saya dan Reza bisa menjadi diri kami sendiri, tanpa merasa dihakimi. Perjalanan kami dimulai pagi hari, dengan mengendarai motor, membawa ransel masing-masing, dan sisa uang tabungan yang telah kami kumpulkan bersama. Jalanan awalnya biasa, melewati desa-desa kecil dan hutan-hutan yang sejuk. Namun, semakin jauh kami melaju, suasana mulai berubah. Jalan semakin menyempit, aspal berganti menjadi batu, dan sinyal ponsel hilang sepenuhnya. Namun anehnya, kami tidak merasa takut, barangkali karena kami berpikir, ini justru sebuah petualangan. Tapi kami keliru, kami mengira kami sedang melarikan diri dari tekanan. Namun, kami justru menuju ke tempat yang lebih gelap. Sekitar pukul 5 sore, kami tiba di ujung jalan yang mengarah ke sebuah gerbang kayu tua. Di atasnya tergantung papan usan yang tulisannya sudah hampir pudar, tetapi masih bisa dibaca samar. Selamat datang di desa Suralaya. Namun, bukan itu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Di bawahnya, terdapat papan kecil yang digantungkan dengan rantai berkarat. Terdapat tulisan tangan dengan cat merah, masih terlihat jelas dan baru. Pendatang dilarang keluar rumah saat senja. Saya dan Reza saling menatap, wajah kami sama-sama bingung. Saya mencoba bercanda, mungkin mereka takut nyamuk. Tetapi di dalam hati, saya merasakan, ini bukan hanya peringatan biasa. Ada sesuatu yang aneh, yang tak bisa dijelaskan. Namun, kami terlalu lelah untuk berpikir lebih lanjut. Kami terus melangkah masuk ke desa. Desa Suralaya terasa seperti terjebak dalam waktu. Rumah-rumah kayu dengan dinding bambu, jalan berdebu yang lembab dan berlumut, dan suara jangkrik yang semakin keras menjelang malam. Namun, yang paling terasa adalah kesepian. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada orang tua yang duduk-duduk di teras. Semua rumah tampak hidup, tetapi kosong, hingga akhirnya kami bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di depan sebuah warung kecil. "Selamat sore, Pak," sapa saya dengan sopan. "Kami mencari tempat untuk menginap. Jika memungkinkan untuk beberapa hari." Si bapak memandang kami dalam waktu yang lama. Pandangannya tajam, tetapi bukan karena marah, lebih ke arah kekhawatiran. Namun, kemudian dia berdiri dan memanggil seorang pemuda yang berada di belakang warung. Namanya Jaka, usianya juga sekitar 20-an. Dialah yang akhirnya membantu kami menemukan rumah warga yang bisa disewa. Jaka bersikap ramah. Namun setiap kali aku bertanya tentang desa ini, jawabannya selalu singkat, "Ya, biasa saja, Mas, tenang, tidak ramai." Tetapi ketika aku bertanya mengenai papan peringatan yang tadi, dia langsung terdiam, matanya tertuju pada langit, arah matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. "Kalian sebaiknya masuk ke rumah saja. Kalau sudah maghrib, jangan keluar. Tutup jendela, kunci pintu. Jika ada yang mengetuk, jangan dibuka." Nada suaranya lembut, tetapi tegas. Aku dan Reza hanya bisa mengangguk. Sejujurnya, saat itu, kami mulai merasa tidak nyaman. Namun, karena sudah jauh-jauh datang, masa ia mau langsung pulang? Akhirnya kami tiba di rumah seorang, sederhana, tetapi bersih, dapur lengkap, dan ada 2 kamar tidur. Pemilik rumah
Seorang wanita tua bernama Busari, juga sangat baik. Namun sebelum berpisah, dia mengatakan satu hal yang membuatku tidak bisa tidur malam itu. Anak muda, saya tahu kalian bukan orang jahat, tapi desa ini bukan tempat bagi mereka yang memiliki cinta. Aku bingung dengan maksudnya. Tapi dia langsung pergi sebelum sempat bertanya lebih lanjut. Ketika malam tiba, suara di luar berubah dengan cepat, angin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang berlari di antara pepohonan. Terkadang terdengar suara lirih, seolah ada yang memanggil secara pelan dari luar jendela. Reza sempat melongok dari celah tirai, tetapi segera mundur. Dani, tadi rasanya seperti ada orang berdiri di depan pagar, tapi sekarang sudah tidak ada. Aku merinding. Segera aku pastikan semua pintu dan jendela terkunci dengan baik. Kami tidur di kamar yang sama malam itu, namun entah kenapa, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mataku terus terpaku ke arah jendela. Ada bayangan gelap yang sesekali melintas dengan cepat, tetapi saat aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ranting pohon, aku mendengar suara ketukan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Aku menahan napas. Detak jantungku semakin cepat. Reza juga terbangun. Kami saling melihat dalam kegelapan. Ketukan itu terdengar lagi, namun bukan dari pintu, melainkan dari dalam lemari kayu di pojok kamar. Aku mengambil senter dari tas, perlahan mendekati lemari, dan membuka pintunya. Kosong dot, tetapi di dinding dalam lemari ada sesuatu yang tidak kami lihat sebelumnya. Ukiran kecil dengan tulisan yang diukir secara kasar, cinta tidak diterima di tanah yang membenci senja, dan di bawahnya ukiran 2 nama. Salah satunya mirip dengan nama Reza. Sejak malam pertama itu, atmosfer di sekitar kami mulai berubah. Reza jadi lebih pendiam. Biasanya dia cerewet dan suka bercanda, tetapi kini seringkali terlihat melamun. Awalnya, aku beranggapan dia mungkin masih lelah setelah perjalanan, namun tatapannya yang kosong membuatku merasa resah. Yang paling aneh, dia menyatakan bahwa dia tidak ingat tentang ketukan yang terjadi semalam. Bahkan, dia tidak ingat mengenai lemari dan tulisan aneh yang kami lihat. Serius, dan aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin kamu bermimpi, ujarnya. Sambil menyeruput kopi paginya, aku tahu Reza bukan orang yang cepat lupa, khususnya tentang hal-hal semacam itu. Namun, aku tidak ingin menjadikannya masalah. Dengan terpaksa, aku tetap diam dan berpura-pura percaya. Namun di dalam hati, aku yakin apa yang terjadi semalam sungguh nyata. Ketukan itu memang terjadi. Tulisan di lemari itu memang ada, dan ukiran nama yang mirip dengan nama Reza itu bukanlah kebetulan. Siang itu kami berjalan-jalan di sekitar desa. Suasana desa Suralaya saat siang tentu sangat berbeda, indah, damai, dan sejuk. Pepohonan yang lebat, sawah yang menghijau, dan sesekali terdengar suara burung membuat semuanya terasa seperti dunia yang tenteram. Namun ada perasaan aneh yang sulit untuk aku ungkapkan. Penduduk setempat memang ramah, tapi kesan keramahan mereka terasa seperti dipaksakan. Mereka selalu tersenyum, tetapi tatapan mereka seakan mencerminkan rasa iba yang campur oleh ketakutan. Seperti ada sesuatu yang mereka ketahui, tetapi tidak bisa mereka ungkapkan. Aku sempat menghampiri seorang anak kecil yang duduk di tepi sawah, bermain dengan lidi dan tanah. Namanya Faren, usianya mungkin sekitar 8 atau 9 tahun. Aku bertanya tentang desa ini, dan dia memberikan jawaban yang polos. Di sini tenang, Mas, tapi tidak boleh keluar saat senja. Kenapa begitu, Reng? Tanyaku pelan. Dia mendongak, matanya besar menatap langit yang mulai berwarna oranye. Karena dia datang saat senja dan dia benci cinta. Aku seketika merinding. Siapa dia? Anak itu segera berdiri dan berlari menuju rumahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku kembali ke rumah dalam keadaan bingung. Reza masih duduk di teras, membaca buku bekas yang dia temukan di rak rumah itu. Namun, ketika aku duduk di sampingnya, aku melihat dia seperti sedang mencatat sesuatu di halaman belakang bukunya. Bukan tulisan biasa, melainkan simbol-simbol aneh yang tidak aku mengerti. Aku bertanya padanya tentang apa yang dilakukannya. Dan dia hanya menjawab, iseng. Matahari semakin merendai, langit menjadi oranye gelap, angin mulai bertiup dingin, dan seperti malam sebelumnya, warga satu persatu menghilang. Jendela ditutup, pintu terkunci, suara juga menghilang, keheningan menguasai. Bahkan suara jangkrik tampak seolah ikut hening.
Aku mengajak Reza untuk masuk, tetapi dia justru terpaku menatap langit. Cantik, ya, senja di sini, ujarnya pelan. Namun suaranya terdengar berbeda. Itu bukan suara Reza yang biasanya. Terasa ada dua nada suara yang saling tumpang tindih. Aku menariknya masuk. Aku tidak ingin mengambil risiko. Setelah semua terkunci, aku langsung memeriksa lemari lagi. Ukiran semalam masih ada, tapi kali ini ada sesuatu yang ditambahkan. Di bawah dua nama yang sebelumnya aku lihat, terdapat ukiran baru. Dani, tanganku bergetar. Ini jelas bukan kebetulan. Aku sangat yakin ukiran itu belum ada semalam. Aku menunjukkan kepada Reza, tetapi lagi-lagi dia berkata tidak melihat apa-apa. Dia malah mengatakan lemari itu kosong. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres, dan bukan hanya dengan desa ini, tetapi juga dengan Reza. Tengah malam, aku terbangun karena terdengar suara bisikan. Bukan berasal dari luar rumah, namun dari dapur, pelan, tak jelas, tapi terdengar. Jangan terjebak dalam cinta yang terlalu dalam. Lain di sini cinta membawa pada kehilangan. Aku bangkit dari tempat tidur, melangkah perlahan menuju dapur. Namun saat tiba di sana, terlihat pintu belakang rumah sedikit terbuka, dan Reza nggak ada di tempat tidur. Aku berdiri di dapur, memandang pintu belakang rumah yang sedikit terbuka. Angin malam yang masuk terasa dingin dan lembab, membawa wangi tanah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kumal, mirip dengan bau kain basah yang terlalu lama disimpan. Aku memanggil Reza dengan suara pelan. Tidak ada respons. Lampu dapur berpendar redup, dan suasana rumah tiba-tiba terasa aneh. Perlahan, aku membuka pintu itu lebih lebar, gelap. Di luar, hanya ada halaman kecil dan kebun pisang. Tetapi malam itu segalanya terlihat berbeda. Suara jangkrik sudah menghilang, bahkan suara angin pun lenyap tanpa jejak. Hanya ada keheningan dan sesuatu yang mirip dengan napas berat dari jauh. Aku melangkah pelan. Langkahku terasa ringan, tetapi jantungku berdebar sangat keras. Aku memanggil Reza lagi, kali ini dengan suara sedikit lebih keras. Reza, jika ini lelucon, jujur saja, itu tidak lucu. Tetapi tetap tidak ada jawaban. Aku melangkah ke arah kebun belakang, mengikuti jalan tanah yang licin. Cahaya bulan malam itu samar, tertutup oleh kabut tipis. Aku hampir berbalik karena rasa takut, tetapi tiba-tiba aku mendengar suara mirip dengan desahan pelan dari balik pohon pisang. Dengan cepat aku berlari ke arahnya, dan aku menemukan Diadut Tereset Adat. Dia berdiri diam, menghadap ke sumur tua di ujung kebun. Bajunya basah, rambutnya acak-acakan, dan tangannya terkulai di samping tubuhnya. Matanya terbuka, tetapi tatapannya hampa, seperti orang yang tertidur sambil berdiri. Aku memeluknya, mencoba membangunkannya. Reza, apa yang kamu lakukan di sini? Dia perlahan menoleh ke arahku, wajahnya sangat pucat, dan yang membuatku hampir kehabisan napas. Dia berbicara, tetapi suara yang keluar bukan suara Reza. Dia bilang, cinta adalah dosa, terutama jika sesama. Aku langsung mundur, tubuhku bergetar. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tiba-tiba dia pingsan. Aku membawa Reza kembali ke rumah. Dia terasa sangat berat, tetapi adrenalin membuatku mampu. Aku membaringkannya di tempat tidur, wajahnya masih pucat, tetapi napasnya mulai stabil. Dia tidur, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, aku duduk sepanjang malam, mengawasinya, sementara pikiranku terus berputar. Apakah yang aku dengar tadi itu nyata? Siapa dia yang dimaksud Reza? Pagi keesokan harinya, Reza bangun seperti biasa. Dia tersenyum, menyapa, bahkan bertanya mengapa aku terlihat lelah. Namun ketika aku menanyakan apa yang dia lakukan di belakang rumah malam sebelumnya, dia menjawab tidak pergi kemana-mana. Aku tidur terus kok. Mimpi pun tidak, ujarnya sambil mengunyah roti bakar. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, dia bukan Reza yang aku kenal. Ada sesuatu yang telah berubah setelah malam itu. Karena rasa ingin tahuku semakin besar, aku pun memutuskan untuk menyelidiki sumur tua tersebut. Aku bertanya kepada Jaka, anak muda yang membantu kami di hari pertama. Aku menjumpainya di warung kecil dekat balai desa. Ketika aku menanyakan soal sumur di belakang rumah, wajahnya langsung berubah. Awalnya dia terdiam, tampak berpikir tentang bagaimana cara menjawab. Namun akhirnya, dia menarikku ke samping dan berbisik pelan, itu adalah sumur terkutuk, Mas.
sejak dulu sudah dikosongkan. Kabarnya, pernah ada dua pria yang saling jatuh cinta di desa ini. Namun saat warga mengetahuinya, mereka dianggap membawa sial. Malam hari, mereka dibakar dan mayatnya dibuang ke sumur itu. Aku menelan ludah. Ceritanya terdengar seperti legenda kota, tetapi sangat sesuai dengan apa yang aku alami. Jaka melanjutkan, sejak kejadian itu, setiap kali ada orang asing yang datang berduaan dan tampak saling menyukai, salah satu dari mereka pasti menghilang. Aku bertanya, menghilang bagaimana maksudnya? Bukan hilang seperti biasanya, melainkan jiwa mereka yang hilang. Tubuhnya masih ada, tetapi pikirannya diambil, dan biasanya hanya satu yang bisa kembali. Aku pulang dengan pikiran yang penuh. Setiap langkah terasa berat. Saat aku masuk ke kamar, kulihat Reza duduk sendiri, menulis di buku kecilnya. Tapi kali ini aku mengintip dari belakang, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berdegup kencang. Tidak menulis huruf, dia menulis nama Reza dan Dani, diulang-ulang. Namun, yang membuat merinding, di setiap baris, ada satu nama yang dicoret, Dani. Hari itu, aku membuat sebuah keputusan. Aku harus membawa Reza meninggalkan desa ini, tidak peduli meski dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tidak peduli meski dia tersenyum seperti biasanya. Karena aku menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Semakin lama kami tinggal di sini, semakin besar rasa takut yang aku rasakan. Reza semakin sering melamun, dia sering berbicara sendiri. Kadang-kadang dia tertawa kecil saat melihat keluar jendela. Padahal di luar, hanya ada pepohonan dan jalan tanah yang kosong. Namun yang paling mengganggu, dia mulai bertanya tentang hal-hal aneh. Jadi, menurutmu, jika aku menghilang, apakah kamu akan mencariku? Aku langsung menjawab, tentu saja, Say. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku bertahan hingga sekarang. Tetapi dia hanya memberikan senyum kecil, bukan senyum yang menunjukkan lega, melainkan senyum yang seperti sudah menyerah. Senyum seseorang yang sudah mengerti apa yang akan terjadi dan merasa tidak bisa melawan. Sore itu, aku bertemu Bu Sari, pemilik rumah yang kami sewa. Dia sedang duduk di belakang rumah, menyapu halaman dengan sapu lidi. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya tanpa ragu. Aku bertanya, jujur dan langsung, Bu. Saya menyadari bahwa desa ini bukan tempat biasa. Saya merasakan ada yang mengawasi kami dan Reza. Dia berubah. Bu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bu Sari berhenti menyapu, terdiam sejenak, kemudian menghembuskan napas panjang. Dahulu, sebelum desa ini sepadat sekarang, meskipun tidak begitu ramai, pernah ada dua pemuda yang saling mencintai. Mereka baik, sopan, dan rajin membantu masyarakat. Namun sayangnya, cinta mereka dianggap tidak pantas. Aku mendengarkan tanpa menyela. Orang-orang di sini percaya bahwa senja itu suci, waktu antara terang dan gelap, antara hidup dan mati. Namun malam itu, kedua pemuda itu ditangkap dan dituduh membawa kutukan. Karena cinta mereka yang dianggap tidak biasa, mereka disiksa, dibakar, dan tubuh mereka dibuang ke sumur yang sekarang ada di belakang rumah. Aku menelan air liur, tenggorokanku terasa kering. Sejak malam itu, ada sesuatu yang terbangkitkan di desa ini. Setiap senja, arwah salah satu dari mereka muncul, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mencari yang serupa, yang merasakan cinta namun ditolak oleh dunia. Namun dia sudah lupa siapa dirinya. Yang dia ingati, dia membenci senja. Karena itulah, saat ketika cinta mereka direnggut, aku bertanya dengan hati-hati, lalu, kenapa Reza berubah? Bu Sari menatapku, matanya penuh kesedihan, tetapi jelas, karena arwah itu menemukan dirinya, dan dia merasakan seolah telah menemukan tubuh baru. Tapi jika dia sudah merasuki terlalu lama, tubuh sebelumnya akan ditinggalkan, dan jiwanya akan lenyap. Sore itu, aku pulang dengan kaki bergetar. Setibanya di rumah, aku tidak menemukan Reza. Di atas meja, hanya ada buku kecil yang biasanya ditulis, terbuka di halaman terakhir. Tulisan tangan Reza, dia bilang, kamu harus pergi. Karena jika kamu tetap di sini, yang hilang bukan hanya aku, tetapi juga kamu. Aku panik. Aku mencarinya kemana-mana, di kamar, dapur, belakang rumah, semua kosong. Aku berlari keluar rumah, berteriak memanggil namanya, namun semua jendela rumah warga sudah tertutup. Tidak ada yang mau membuka pintu. Langit mulai berwarna jingga. Senja turun perlahan.
dan udara tiba-tiba berubah, dingin, seperti ada kabut yang masuk ke paru-paru. Aku berlari menuju sumur. Naluriku mengatakan bahwa dia berada di sana, dan ternyata di tepi sumur. Aku melihat Reza berdiri, punggungnya menghadap ke arahku, tangannya terangkat, seolah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku mendekatinya perlahan. "Reza, kamu melakukan apa di sini?" Dia tidak menjawab, namun dia perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah Reza yang aku kenal. Terlihat pucat, matanya sayu, tetapi dalam. Ketika dia membuka mulut, suaranya terdengar berat, seperti ada dua suara yang bercampur. Dia sudah pergi, tapi tubuh ini nyaman untuk dipakai, hangat dicintai. Aku hampir tidak bisa bernapas. "Tolong, jangan ambil dia," bisikku lembut. Tetapi makhluk itu, jiwa yang menguasai Reza, hanya tersenyum. "Kamu bisa bergabung, tapi kamu harus memilih yang lama atau yang baru. Jiwa mana yang ingin kamu simpar?" Tiba-tiba, tanah di sekitar kami mulai retak, angin berputar, suara-suara muncul dari balik pepohonan, rintihan, jeritar, dan dari dalam sumur muncul tangan-tangan hitam, seolah berusaha untuk naik ke atas. Aku menggenggam Reza, memeluknya erat-erat. "Jika kamu mendengarku, Zala, aku tahu kamu masih ada di dalam sini. Aku tidak peduli jika kita dibenci, tidak peduli apapun yang mereka katakan tentang cinta kita, tapi aku tidak akan membiarkan kamu hilang." Selama beberapa detik, semuanya berhenti, angin tidak bergerak, jeritan menghilang, dan tubuh Reza jatuh ke pelukanku, lemas. Reza pingsan dalam pelukanku, tubuhnya terasa dingin, namun perlahan menjadi hangat kembali. Aku memeluknya erat, merasa khawatir jika arwah itu masih berada di dekatnya. Takut ini hanya sekadar jebakan. Aku bingung tentang apa yang harus dilakukan. Tanganku bergetar, napasku terengah-engah. Namun saat melihat wajah Reza yang mulai tenang, aku merasakan sedikit ketenangan. Dia masih di sini, jiwanya belum pergi. Aku membawanya pulang. Langit sudah sangat gelap, bahkan bulan tampak seperti bersembunyi. Desa ini semakin terasa asing, sepi, mati. Saat melintas rumah-rumah warga, semua lampu mati, bukan karena listrik padam, melainkan seolah semua orang takut untuk menyalakan cahaya. Mereka bersembunyi dari sesuatu, atau mungkin mereka tahu ini belum selesai. Setibanya di rumah, aku membaringkan Reza di tempat tidur. Dia masih tidak sadar. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, dan terus memperhatikannya. Dalam hati, aku berdoa, entah doa apa. Aku juga tidak yakin. Namun, yang aku minta hanya satu. Semoga Reza selamat. Semoga kami bisa pulang. Tetapi, malam itu, mimpi datang, dan bukan sekadar mimpi biasa. Aku melihat sumur tua, Reza berdiri di tepinya. Sementara di sisi lainnya, ada sosok lain, kabur, wajahnya rusak, tampak seperti terbakar. Namun matanya mirip milik Reza, seolah ada bagian dari dirinya yang masih terjebak dalam makhluk itu. Mereka saling menatap, tanpa ucapan. Tapi aku bisa merasakan, mereka pernah saling mencintai. Makhluk itu dulunya manusia, dan dia pernah merasakan cinta, namun cinta tersebut direnggut. Kemudian makhluk itu menatap ke arahku. Aku hanya ingin dicintai, namun dunia menyebut cinta kami terlarang. Aku terdiam, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, aku merasa, aku mengerti. Ada rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Sakit karena penolakan, bukan karena kesalahan, tetapi lantaran menjadi diri sendiri. Tiba-tiba, Reza di dalam mimpi itu berteriak. Tubuhnya ditarik ke dalam sumur. Aku berlari berusaha menariknya. Namun tanah di bawahku amblas, dan aku jatuh ke dalam kegelapan. Aku terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Nafas terasa berat. Namun Reza masih terbaring di atas ranjang, dan matanya mulai terbuka dan tanyanya lembut. Aku segera mendekatinya. "Zeta, kamu sudah sadar?" Dia mengangguk lemah. "Aku mimpikan sesuatu yang buruk. Ada yang menarikku. Tapi kamu datang." Air mata tidak bisa kutahan lagi. Aku memeluknya lebih erat daripada sebelumnya. "Ya, kita harus meninggalkan tempat ini besok pagi-pagi sebelum senja datang lagi." Dia setuju. Namun ternyata pergi dari desa ini tidak semudah yang dibayangkan. Esok harinya kami mempersiapkan diri. Barang-barang kami tidak banyak. Aku sengaja menyimpan buku kecil milik Reza.
Siapa tahu itu bisa membantu kami mengingat segalanya nanti. Namun saat kami melangkah keluar rumah, semua jalan menuju keluar desa terhalang. Bukan dengan palang atau pagar, namun dengan kabut-kabut tebal yang putih keabu-abuan. Seperti dinding kapas, kami mencoba melangkah masuk ke dalam kabut tersebut. Namun, setelah melangkah lebih dari 5 meter, kami kembali ke titik awal. Rumah itu lagi, berulang Nizal. Ini sudah seperti labirin, ujarku pelan. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Ada yang tidak ingin kita pergi, ujarnya lirih. Kami kembali ke dalam rumah, merasa bingung dan ketakutan, dan saat itu, aku menyadari satu hal. Reza mulai batuk sangat parah. Setiap kali dia batuk, dia memuntahkan cairan, tapi bukan cairan biasa. Cairan keruh yang memiliki aroma tanah, persis seperti air dari sumur tua itu. Aku merasa panik. Namun Reza hanya tersenyum lemah. Dia masih ada di dalam diriku. Dia belum pergi. Aku terdiam, tidak dapat berpikir. Namun, kemudian, sesuatu dalam diriku muncul. Semangat. Aku tidak bisa membiarkan dia jadi korban. Jika roh itu menginginkan sesuatu, aku harus mencari tahu apa itu, dan satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawabannya, dia sumur itu. Malam itu, aku pergi seorang diri. Aku membiarkan Reza tidur meski hatiku terasa gelisah. Aku membawa senter dan berjalan ke belakang rumah. Kabut masih menyelimuti area tersebut. Tetapi anehnya, daerah sekitar sumur terlihat bersih, seolah tempat itu disiapkan untuk kedatanganku. Aku berdiri di tepi sumur, lalu aku berkata, "Aku tahu kamu masih di sini. Aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi kini, kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Kenapa harus Reza?" Lama tidak ada jawaban, namun kemudian angin bertiup lembut, dan bisikan itu muncul kembali. Karena dia mencintaiku. Meski hanya sebentar, aku merasakan merinding. Tapi dia bukan dirimu, aku hanyalah sebuah bayangan, dan dia masih hidup. Lepaskan dia. Suara itu terdengar lembut, namun jelas. Apakah kamu ingin mengambil tempatnya? Jantungku berdegup kencang. Aku sadar ini bukan keputusan yang bisa dianggap remeh. Namun, aku juga tahu, jika aku tidak bertindak, Reza akan hilang. Dan jiwanya akan sirna, terpendam di desa, yang bahkan tidak menerima keberadaan kita. Aku menarik napas dalam-dalam. Iya, jika itu bisa menyelamatkan dia, ambil diriku saja. Sumur itu hening, angin berhenti, dan dalam hitungan detik, tubuhku terasa ringan, terlalu ringan, semua menjadi gelap. Gelap, sepi, dingin itu yang pertama kali aku rasa setelah mengucapkan bahwa aku saja, tidak ada tanah di bawahku, tidak ada langit di atas, hanya kegelapan dan kesunyian. Rasanya seolah tenggelam dalam air yang kental, tetapi bisa bernafas. Detak jantungku masih ada, tetapi tubuhku terasa sangat ringan, seolah aku hanya sebuah pikiran tanpa tubuh. Kemudian dari jauh, terlihat cahaya kecil, sangat redup, tetapi cukup untuk menarik perhatianku. Aku melangkah menuju arah cahaya itu meski tidak yakin apakah kakiku masih ada, dan semakin dekat dengan cahaya itu, semakin jelas bahwa itu bukan cahaya, melainkan sosok. Dia berdiri sendiri, sesebagian tubuhnya terbakar, kulitnya terbakar, dan berlubang di sana-sini, namun tatapannya lembut, matanya mirip Reza. Namun aku sadar ini bukan Reza. Aku pernah seperti kamu, ujarnya perlahan, jujur, merasakan cinta. Namun mereka mengatakan itu salah. Aku hanya terdiam, mendengar. Aku jatuh cinta kepada sahabatku. Kami bersembunyi, kami saling melindungi. Namun saat Disa mengetahuinya, kami dibakar hidup-hidup di tengah lapangan. Mereka berteriak, mengatakan, kami membawa kutukan. Namun kutukan itu muncul setelah mereka menghabisi kami. Aku bisa merasakan sakit di setiap kata yang diucapkannya. Luka yang berasal bukan hanya dari api, tetapi juga dari pengkhianatan. Dari orang-orang yang dulu dikenal, tiba-tiba berpura-pura jadi hakim dan algojo. Aku tidak ingin membalas dendam. Lanjutnya, aku hanya ingin dikenang. Aku hanya ingin cinta kami diakui nyata. Maka, setiap senja, aku mencari orang-orang seperti kami, agar aku bisa hidup lagi, agar cinta kami tidak sia-sia. Aku bertanya pelan, tapi mengapa harus merasuki Reza? Karena dia mirip aku, dan kamu mirip dia, namun kamu lebih kuat. Kamu datang untuk menyelamatkannya. Kamu bersedia mengorbankan dirimu. Entah mengapa, air mataku mengalir.
Jika cinta kalian nyata, kalian harus pergi. Jangan tinggal di sini. Jangan menjadi seperti aku." Kemudian dia mendekat, tangannya terangkat, menyentuh dadaku, hangat. Lalu ia berkata perlahan, "Karena kamu mau kehilangan, maka kamu layak diselamatkan." Cahaya meledak tiba-tiba dan semua kegelapan hilang. Aku terbangun sambil teriak pelan, nafasku terengah-engah. Namun kali ini, aku berada di kamar, di tempat tidur, dan Reza duduk di sampingku, memegang tanganku dengan erat, dan "Akhirnya kamu bangun," katanya dalam keadaan setengah panik, setengah lega. Aku melihat sekeliling, rumah kami masih sama, tetapi suasananya berubah, lebih cerah, lebih hangat. Aku menyentuh wajah Reza, "Apa kamu sadar?" Dia mengangguk. "Aku hanya tidur sebentar, tetapi aku bermimpi kamu jatuh ke sumur, dan aku tidak bisa menarikmu kembali." Aku menarik napas dalam-dalam. Itu bukan mimpi, kita benar-benar sudah jatuh terlalu dalam. Kami berdiam diri, lama hingga akhirnya kami menyadari, kabut di luar rumah telah menghilang. Jalan-jalan terbuka kembali, suara jangkrik terdengar lagi, burung-burung mulai bernyanyi. Kami tidak menunggu lama. Pagi itu juga kami mengemas barang-barang dan berjalan keluar dari desa Suralaya, tanpa mengucapkan selamat tinggal, tanpa menoleh ke belakang, karena kami tahu, tidak semua luka bisa dijelaskan, dan tidak semua cinta memerlukan pengakuan orang lain untuk menjadi nyata. Tapi sebelum benar-benar pergi dari desa, aku kembali sejenak ke kebun belakang, di dekat sumur. Aku menaruh satu benda kecil, buku catatan Reza. Di halaman terakhir, aku menambahkan satu kalimat, "Kami kembali, dan kami akan tetap mencintai, walaupun dunia menolak." Aku meletakkan buku tersebut di atas batu terbesar, lalu melangkah pergi. Tidak tahu siapa yang akan menemukan buku itu nantinya. Namun, jika suatu ketika ada seseorang yang tersesat di desa ini dan membaca tulisan itu, mungkin mereka dapat diselamatkan. Mungkin mereka akan menyadari bahwa cinta meski diabaikan masih dapat mengalahkan segala rintangan. Sudah 2 bulan berlalu sejak kami meninggalkan desa Suralaya. Saat ini, kami menetap di sebuah kota kecil yang cukup tenang, tidak jauh dari perbukitan. Aku dan Reza memulai segalanya dari nol lagi, pindah pekerjaan, mencari tempat tinggal sederhana, dan berusaha hidup normal seperti pasangan pada umumnya. Di setiap pagi, Reza menyiapkan kopi. Di malam hari, aku memasak makan malam, walaupun kadang hanya mie instan dan telur. Namun kami merasa bahagia, senang, merasa aman, atau setidaknya itulah yang kami yakini. Karena sejak meninggalkan desa itu, ada sesuatu kecil yang terus mengusik pikiranku. Pada malam pertama di rumah baru, aku bermimpi tentang sumur itu lagi. Namun, ini bukanlah mimpi yang buruk. Sumur itu tampak kosong, tenang. Di samping sumur, ada sosok pria muda yang mengenakan baju putih, tersenyum tipis ke arahku. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ketika aku terbangun, mimpi itu sudah lenyap. Kulihat ini mungkin hanya sisa dari trauma yang ada. Namun semakin hari, ada kejadian aneh yang muncul. Kadangkala, pintu kamar terbuka dengan sendirinya saat senja. Terkadang, Reza berdiri di depan jendela dalam waktu yang lama, terdiam, seolah sedang melamun. Kadang juga ia berbicara sendiri saat tidur. Namun suaranya bukan suara diam, dan yang paling membuatku curiga, Reza mulai menulis lagi. Tapi bukan di buku biasa. Ia menemukan sebuah catatan kecil yang katanya terselip di antara barang-barang kami saat pindah. Aku yakin, aku meninggalkan buku itu di dekat sumur. Namun, sekarang ada halaman baru di dalam buku itu. Tulisan tangannya berbeda, terdengar lebih tua dan lebih dalam. Dan di halaman terakhir tertulis, kutukan itu telah berakhir. Namun jiwa yang tersisa masih ada. Karena tubuh yang penuh cinta terlalu nyaman untuk ditinggalkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram, mendengar suara langkah kaki dari kamar. Reza keluar dengan mata yang masih mengantuk, tetapi senyumnya aneh. "Dani, kamu masih mencintaiku kan?" Aku mengangguk perlahan. "Iya, selalu." Ia duduk di sampingku, namun tanganku tidak ia sentuh, hanya menatap lurus ke arah jendela yang mulai gelap. Langit di luar berwarna oranye kemerah. Senja. Aku memberanikan diri untuk bertanya satu hal, "Kamu masih Reza kan?" Ia terdiam cukup lama, lalu menatapku.
Matanya tampak berkaca-kaca, meski senyumnya tetap sama. Aku Reza, tapi... Daku juga dia, aku menggigil. Jadi kamu dia tidak ingin mengambil semuanya, ia hanya numpang tinggal. Karena menurutnya, tubuh ini sudah jadi rumah yang hangat. Aku berdiri, kebingungan antara marah, takut, atau sedih. Namun, Reza atau siapapun yang kini ada dalam tubuh itu ikut berdiri, dan secara lembut memegang bahuku. Aku tetap Reza, tapi sekarang aku juga merasakan apa artinya dibakar hidup-hidup. Aku tahu bagaimana rasanya cinta dihancurkan. Namun, jika kamu tetap di sini, mungkin kita bisa memiliki akhir yang berbeda. Malam itu, kami berdua terdiam. Tidak ada jawaban. Tidak ada janji. Hanya satu kesimpulan. Cinta kami menyelamatkan satu arwah. Namun cinta kami juga membuatnya betah di dunia ini. Hingga kini, setiap kali senja tiba, aku selalu waspada. Karena aku tahu, cinta bisa menjadi penyelamat, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk. Desa Suralaya mungkin telah menjadi jauh, tetapi bayangannya tidak pernah sepenuhnya menghilang. Apakah aku merasa menyesal? Tidak, sebab dari semua hal menakutkan yang pernah aku alami, hanya satu yang benar-benar nyata, cinta yang tulus, meskipun dalam kegelapan, masih mampu bercahaya. Kalau kamu tonton sampai selesai, berarti kamu suka banget sama konten cerita horor kayak gini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Kamu juga bisa request cerita baru di kolom komentar. Cerita ini mungkin fiksi, tapi siapa tahu ada bagian yang nyata dan kamu belum sadar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita horor yang lebih seru dan lebih seram berikutnya.